Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Lanjut, berarti di sini ada SKPDA itu ada 25 juta, kas di daerah itu ada 25 juta, dan di sini kas di daerah itu ada 1.250.000, utang PPh pusat itu ada 1.250.000. Lanjut, di sini ada pengeluaran komputer baru yang diterima oleh BUD sebesar 15 juta, termasuk PPN juga berarti. Di sini PPN-nya itu 10% dan BUD memotong PPN 10% dan PPh 22 sebesar 0,5. Berarti di sini cuma dipakai 0,5 aja ya, teman-teman. Lalu di jurnal LO-nya itu ada komputer 15 juta, NKPPKD 15 juta, belanja modal pengadaan komputer itu 15 juta, perubahan sal 15 juta. Di PPKD-nya ada RK SKPDA itu ada 15 juta, kas di daerah 15 juta. Kas di daerah itu 1.432.000 rupiah. Utang PPh itu ada 1.364.000 rupiah. Terus utang PPh pusat ada 68.000 rupiah. Lanjut, ada yang dilakukan untuk pembelian kendaraan operasional angkutan, itu jurnal LO-nya alat pengangkutan darat motor 40, RKPD-nya 40 juta. Jurnal LRA-nya belanja modal pengadaan alat angkutan bermotor itu 40 juta, perubahan sal 40 juta. Berarti di PPKD-nya itu RKSKPDA itu 40 juta juga. Kas di daerah itu 40 juta. Kas di daerah itu 43.818.000 rupiah. Utang PPN pusat itu ada 3.636.000 rupiah. Utang PPh pusat itu ada 182.000 rupiah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau dia mau kayak masukin masing-masing seperti ini, kalian tinggal masukin ke jurnal LO-nya. Kalau jurnal ada dia masuk di jurnal LO, itu berarti dia belum tentu masuk di jurnal LRA. Kalau dia masuk di jurnal LRA, sudah tentu dia masuk di jurnal LO, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada AJP ya. AJP di sini AJP itu persediaan barang habis pakai. Berarti di sini kita tinggal masukin masukin aja seperti ini, teman-teman. Lanjut di NS dan LR. Di NS dan NL itu ada kas bendahara penerimaan. Kita tinggal masukin semua di yang tadi di buku besar tadi seperti ini. Dan kita cuman bisa ngeling-ngeling ya teman-teman dari buku besar. Lanjut ke ini tinggal ditambah. Jadi contohnya seperti ini. Ini ditambah ini, dikurang ini, jadi hanya dapat segini, seperti itu. Lanjut, ada LRA ya teman-teman. LRA kita ngambil dari sini nih, bisa dari ini, bisa dari sini, dari kedua ini ya teman-teman. Jadi disamain saja dan sampai ke bawah. Jadi sampai ke bawah semua itu LRA dan LO-nya. Jadi di sini LRA, di sini LO-nya. Sama
sama, disamakan saja. Tapi bagian sini tidak usah. Jadi dia dapat segini. Lanjut ada di neracanya. Neracanya itu kita tinggal samain kayak sini, samain di neraca saldo atau neraca saldo yang disesuaikan. Itu dia sampai di bagian 27.650.000 rupiah. Sampai sini ya teman-teman. Jadi ya sampai sini doang. Itu berarti dia. Nah, ini kita tinggal sum aja teman-teman. Kita sum. Dari sampai ke bawah. Nah, itu seperti ini, tinggal di sum aja teman-teman ya. Semuanya di sum aja, nggak apa-apa. Ini dari atas sampai ke bawah teman-teman. Ini di sini juga semuanya di sum ya hingga balance. Oke, di LE dan LRA-nya seperti ini. Pendapatan pajak hotel itu berarti masuk di sini. Pendapatan pajak hotel ini kita ngambilnya dari sini, dari LRA-nya. LRA-nya berarti di mana? LRA-nya sini ya teman-teman. LRA-nya ini tinggal kalian link saja sampai semuanya, sampai mendapatkan segini. Untuk LO-nya ada ini, pendapatan pajak hotel, berarti di sini kan di MM ini sampai sini ya 65. Beban gaji dan tunjangan juga sama, kita di NSNL. Lanjut di buku besarnya, kita tinggal nyamain aja. Dia ngambilnya dari jurnal umum seperti ini, jurnal umum dan AJP. Jurnal umum dan AJP sudah seperti itu. Jurnal umum dan AJP saja kemungkinannya. Oke, lanjut kita ada LPE atau laporan perubahan ekuitas. Ekuitasnya itu dari mana dapatnya? Dari NS dan NL seperti N23. Di N23 teman-teman. Berarti di sini kan neraca ekuitas nih. Seperti ini berarti 362.500.000 rupiah. Berarti di sini tinggal di link saja. Lanjut di sini surplus atau defisit LO-nya, berarti kalau sudah ketahuan LO berarti dia masuknya di LO. Oke. Itu berarti dia yang seperti itu ya teman-teman. Surplus defisitnya sebesar ini. Ya teman-teman, tinggal dilihat saja. Oke, lanjut di RKPPKD. RKPPKD dapatnya dari mana? NS dan NL. Di sini RKPPKD berarti di sini 27
Rp4.650.000. Tinggal kalian sum saja dari semua ini, di sum. Lanjut kita ke neraca, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas ya. Seperti ini, dia tinggal mengaling-aling saja dari NS, semuanya dari NS ya teman-teman. Ini kita sum semua dari NS semuanya teman-teman. Kalian tinggal masukin saja dari NS. Ini dapatnya dari sekian, harus balance ya teman-teman, dari aset tetapnya dan ekuitasnya tuh, kewajiban total aset sama total kewajiban dan ekuitas itu harus balance ya teman-teman. Lanjut kita ada di jurnal penutup, yaitu jurnal penutup tuh ada di kita tinggal nge-link dari NS semua. Nah, di sini kenapa kita nge-link dari NS? Karena emang NS itu emang sengerti itu ya teman-teman. Jadi kalian tinggal nge-link saja. Sebenarnya akuntansi itu gampang ya, cuman susahnya itu. Lanjut, ini sudah di jurnal penutup, kita di NSSP, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini kita ngambil dari NS dan NL, oke? Kalian samain nama akunnya, nomor akunnya juga, debit kreditnya juga, langsung disum dan hasilnya akan balance. Seperti itu. Sekian itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian proses penyelesaian siklus akuntansi yang telah saya kerjakan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.